Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Kali ini kita akan membahas nih yang sedang panas-panasnya, yaitu latihan sistem tes untuk CPNS ya. Saya akan tampilkan bagaimana dari latihan soal, jawaban, dan pembahasan. Nah, untuk teman-teman, saya sudah sediakan paket lengkap dengan bayar seikhlasnya ini teman-teman. Ini saya buka donasi untuk 10 orang pertama per hari dengan total kuota hanya 100 orang aja. Silahkan nanti bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di bawah. Nah, untuk kalau ada yang kebingungan kenapa barangkali WhatsApp-nya ada kendala, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, langsung aja ke soal pertama. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1045 1945 ya. B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, dan E. 26 Juni 1945. Kita lihat jawabannya teman-teman. C. 18 Agustus 45. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi tanggal 15 Agustus 1945. Untuk soal yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. C. Persatuan, kerakyatan, keadilan. D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan. E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Jawabannya E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Pembahasannya asas kebudayaan secara yuridis. Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas negara. Oke, ini sudah 2 soal. Untuk teman-teman nanti saya sediakan video part selanjutnya. Semuanya itu saya sediakan supaya teman-teman bisa mendengarkan. Ini salah satu tips saya. Teman-teman bisa menggunakan headset dan bisa dengan cara tiduran atau sambil apa itu, teman-teman sambil mendengarkan suara saya. Jadi dalam alam bawah sadar teman-teman akan terekam. Namanya juga tes wawasan kebangsaan gitu. Semakin banyak terekam di teman-teman, semakin teman-teman akan bisa mudah untuk menghafal, memahami gitu. Makanya saya sarankan perlu 3 kali minimal sekali itu 3 kali mendengarkan berulang-ulang. Oke, lanjut saja. Jadi di part-part selanjutnya, karena ini part pertama, saya sudah merumuskan yang terbaik adalah teman-teman bisa gunakan suara saya untuk menghafal atau menerjemahkan dari tulisan, dari suara yang saya bacakan, supaya teman-teman semakin masuk ke alam bawah sadar teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah merasa terbebani untuk menghafal, karena semakin sering kita mendengarkan akan semakin mudah kita memahami atau menghafalnya. Lanjut, nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu
atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi, masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Jawabannya D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi, ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat budaya dan religius masyarakatnya, menerima reformasi, dan penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan pragmatis, D. Faktual, dinamis, dan preventif, E. Aktual, statis, dan responsif. Jadi jawabannya B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Nomor 5, ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Jawabannya A. Ketuhanan. Manusia menurut Pancasila merupakan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Nomor 6. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, dan E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Jawabannya A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu negara yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga hukum. Oke, untuk sesi paket pertama dan part ke-1 ini sudah selesai. Teman-teman untuk selanjutnya bisa lihat di playlist ya. Saya kembali sampaikan, untuk yang pertama ini ada paket lengkap bayar seikhlasnya hanya untuk 10 orang pertama per hari dengan kuota hanya 100 orang. Silakan WA ke nomor yang tertera di bagian bawah video. Terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman sesuai apa yang diinginkan, tercapai menjadi PNS, dan tahun ini sebagai tahun bersejarahnya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.